Oke, masih di Jaka Week 2022 dan saya sekarang lagi ada di depan booth yang paling menarik perhatian saya dari segi desain. Thank you. Di sini saya udah sama Bapak Randy. Ya. Dan kayaknya ini yang desain Bapak ya? Ya betul, masih saya juga. Nah, yang cukup mengherankan di sini adalah maksudnya selain desain yang rame banget tapi terlihat apa ya? Harmonis dan stand out gitu. Di sini kayaknya lebih banyak merchandise daripada kopinya. Enggak juga, sebenarnya enggak juga. Cuman kebetulan emang kita dari tahun ke tahun di Jaka Week kan selalu ada merchandise-nya, selalu rilisnya di Jaka Week lah ya. Jadi ya udah kita tetap terusin aja tradisinya. Edisi spesial Jaka Week aja atau nanti rilisnya di Jaka Week tapi memang akan diteruskan gitu. Okay. Cuman kita selalu tiap kali rilis koleksi itu di Jaka Week dulu gitu. Oh, okay. Dan nggak pernah absen ya? Belum pernah. Jaka Week pertama sampai ke 6 nih, tahun ke-6. Terus, kita ikut terus. Nah, ngomongin desain booth nih. Ya. Ini kan kayak wall of memories ya? Iya, betul. Emang gitu? Emang sebenarnya gini kan kemarin banyak kegiatan event kopi juga yang lain ya kan. Jadi ini sebenarnya kita tuh terkonsep tidak terkonsep sebenarnya. Jadi karena waktu yang mepet gitu kayak mepet berapa lama tuh? Mepet itu H- seminggu kalau untuk konsep booth sebenarnya. Serius. Wow, serius. Karena kan Cindy juga biasanya gini kalau event itu yang megang itu Cindy, tapi emang kalau desain segala macam kan gue yang handle, gitu. Ya kebetulan karena serumah jadi cepet lah ya prosesnya, jadi seminggu cukup lah lumayan. Intensif ya prosesnya. Jadi apa aja nih yang mau dikasih lihat gitu di booth kita. Nah gue kan kalau desainnya sendiri udah ready, cuman gue bilang terlalu monoton ya kalau desain doang nih. Kalau grafis doang ya. Kalau grafis doang gitu apa ya? Kan foto banyak. Kenapa nggak foto yang dari kita zaman baru buka segala macam? Kayak ini kan kita ada foto pas mesin roasting doang bahkan. Datang ya. Tokonya belum diapa-apain gitu. Ada kita masukin. Ada teman-teman lama ya. Ada teman-teman lama ya walaupun nggak semuanya ya gitu. Kita ada foto Kirun lagi nyeduh nyeker di bawah ada sebenarnya. Cuman nggak ketemu fotonya. Iya, gitu. Nah ini sampai lantainya pun, wow, dipikirin loh. Gitu. Betul, karena kayak selama ini kita nggak pernah main sampai lantai kan. Kemarin si Cindy requestnya lantai juga dong mau gitu. Akhirnya ya udah gue bikin desain kayak gini lantainya. Proses produksinya berapa lama? Sebenarnya kalau misalnya kayak gini kan kita chat on the spot. Paling kita yang ininya nih foto-foto, ya itulah 4 harian lah. Dan yang bedanya, yang gue notice nih bedanya dari tahun lalu, itu tahun lalu kayak pasar malam gitu ya. Betul. LED. Betul. Ada gerobak. Ini simple banget, sekarang cuma meja satu doang, grinder, udah gitu. Sebenarnya itu juga kita sama kayak tadi, terkonsep tidak terkonsep. Satu karena kita bosen, meja itu udah kita bawa dari 3 tahun yang lalu. Yang dari sebelum pandemi dari yang pas di peak terakhir. Abis itu kita bawa ke Moi. Pas di sini kayaknya bosen deh ya gitu. Terus biar lebih lowong space-nya, kita bawa meja ini aja udah. Minimalis banget. Gitu. Dan yang sekarang kalau nih kan tadi gue bilang kayak kelihatan sepintas kelihatan lebih banyak merchandise-nya daripada kopinya gitu kan. Betul. Nah ini kayak tujuan lo, ini kan merchandise-nya pun macam-macam gitu ya? Ya. Nggak kopi related ya? Nggak cuman, maksudnya dari segi produknya, maksudnya nggak cuman pin doang gitu, macam-macam. Tumbler lah, asbak, korek. Ini apakah ini apa ya? Cara untuk nambah revenue stream buat Smith atau gimana? Itu salah satunya sebenarnya. Karena kayak kita kan emang apa ya? Kita kenapa terus create merchandise karena kita juga pas sebelum buka toko kan mulainya dari merchandise dulu malah mas. Oh gitu? Iya, dari toko belum buka kita jualan kaos dulu. Jadi waktu pas tahun berapa ya 2015 itu biar dapat awareness-nya lah. Ya udah deh mulai dari merchandise dulu gitu. Nah sekarang dengan ya udah berjalan bertahun-tahun, udah dapat banyak vendor kan gitu. Bisa bikin lebih macem-macem, ya udah deh kita bikin aja. Satu ya itu buat revenue stream, iya itu tentu gitu. Cuman kayak kita meng-embrace aja sih kayak ya oke lah kopi ada yang mikir itu needs, ada yang mikir itu lifestyle. Kita coba untuk menggait dari dua-duanya sih.
gitu. Kalau lo emang nganggap kopi itu as a lifestyle, kita sediain. Kalau lo menganggap kopi itu sebagai needs, kita sediain juga. Lifestyle tuh sesuatu yang apa ya, ingin dipertunjukkan gitu ya, makanya merchandising ini Betul. jadi salah satu ini ya poin ya, touch point customer. Makanya juga ya merchandise kita makin kesini makin nggak kopi related. Tadinya kan mungkin lebih ke tumbler yang emang buat biar kopi tetap panas gitu segala macam. Sekarang kita lebih ke water bottle, ada asbak, ada korek ya. Korek udah dari beberapa tahun belakangan udah. Terus abis itu kalau tote bag emang ya kebutuhan masa kini lah ya. Ya ini kan kalau standar ya kaos lah ya, merchandising betul. standar coffee shop kaos. Tapi ini stiker pack bahkan. Stiker pack ini salah satu yang apa ya, maksudnya sebenarnya kan receh ya gitu. Receh gitu. Cuman kita emang dari tahun ke tahun karena kita selalu rilisnya beberapa desain, kita bikin kompilasinya di stiker pack ya. Gitu. Ini apa ini? Kalau ini ya scarf, bandana gitu. Dan ini semua itu kalau nggak di Jakowik nih, itu in store ada atau cuman di kayak e-commerce aja? E-commerce ada, di store ada. Oh, in store selalu gitu. ada juga. Jadi ya? kalau misalnya yang pengen nyobain langsung, cocok nggak sih nih gitu bisa ke store. Kalau misalnya yang udah, oh gue tahu nih ukuran gue segini, ini kebutuhan gue, langsung ke e-commerce juga bisa. Oh, terus ada kemarin kayak di Instagram ada yang gue lihat sasetan. Sasetan ada di sini. Nah, Gini. oh ini sasetan. Astaga. Sasetan. Saya pikir ini tadi packaging buat pin. Enggak, jadi justru kalau tahun ini kita pin nggak ada, cuman kita sasetan kita kan biasanya kalau sasetan vakum polos aja. Oh ini vakum, iya benar. Dalamnya vakum. Dalamnya vakum. Wow, cerdas. Gitu. Nah kita mikir gimana ya caranya biar Menarik ya. lebih menarik gitu, nggak cuman plastik vakum doang ditempel label gitu. Ya karena kita selama ini juga apa ya kesannya selalu colorful, ada desainnya segala macem. Ya udah jadi requestan dari roastery, coba dong ada desainnya, ya udah gua kasih gitu. Gila, ini Gitu. brilian sih. Kopi-kopinya pun yang disasetin ini juga bukan kopi-kopi standar ya. Ini kopi-kopi yang ini kopi-kopi standar Panama, Mas. Iya, kopi-kopi standar kopi Panama. eksotik kalau di Indonesia ya gitu. Kalau di Indonesia ini kopi-kopi eksotik gitu, tapi dan untuk apa ya, karena ini kopi mahal gitu ya. Terus buat ngejaga kualitasnya juga mereka di vakum, tapi dibungkus lagi. Benar. Dalam kemasan sachet kayak gini. Sebenarnya kan kalau apa ya, maksudnya kalau kita jual mau per 200 gram juga bisa aja sebenarnya. Cuman kan jadi kurang terjangkau juga kan. Benar, ya. Gitu, dengan kayak gini orang bisa sesuai kebutuhannya aja. Ya, ada kadang-kadang orang kan juga nggak tiap hari minum kopi-kopi yang kayak gini kan. Ya. Ya sekali pengen coba lah gitu, dan Mungkin kalau kayak apa ya, mobil tuh ada mobil daily, ada mobil weekend lah gitu ya. Jadi ini kayak kopi buat weekendnya gitu. Nggak perlu beli yang langsung mungkin 100 gram, 200 gram gitu. Betul. Kan. Gitu. Jadi kita bikin kayak gini lah. Ya cuman kemarin banyak. Ini yang baru rilis di sini ya? Ya, ini baru rilis di sini. Gitu. Dan ini akan jadi produk reguler atau oke. Jadi selain jadi produk reguler, jadi kita kan emang kemarin-kemarin sempet main kopi-kopi eksotik kan. Oh. Gitu, maksudnya kayak emang dari awal buka sebenarnya kita lebih ke kopi-kopi lokal, explore petani yang bisa kerjasama sama kita, custom processing segala macam. Cuman karena kita ngelihat sekarang ada demand-nya, lebih ada lagi demand-nya untuk kopi-kopi eksotik, ya udah deh kita coba stok lagi deh di toko. Apalagi sekarang kompetisi-kompetisi yang formatnya WCC gitu makin banyak kan. Bener, gitu. Makin rame gitu. Jadinya ya udah kita coba stok lagi deh gitu, biar dari yang kopi lokal yang klasik kita ada sampai yang eksotik gitu, yang jarang mungkin orang ketemu juga ada. Nah, yang gue penasaran juga tuh kayak merchandising ini tuh proses tuh pemilihan vendor itu seperti apa gitu? Apakah kayak trial and error-nya sering atau emang cari referensi dulu dari teman-teman yang udah punya vendor bagus baru cobain atau gimana? Nah, ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nggak dikit juga nih yang kita udah jalan produksi terus ternyata failed gitu hasilnya. Ya itu akhirnya kita yang nanggung lah gitu. Itu proses ya, kayak mungkin kalau di menu kopi atau apa R&D-nya gitu. Untuk merchandise pun ada proses itu, ada istilahnya modalnya lah untuk nyampe ke titik yang nih
vendor yang ini kita cocok nih gitu. Vendor yang ini bisa megang barang ini. Vendor yang satunya lagi bisa megang misalnya tote bag apa dan bahan-bahan yang dari tekstil misalnya gitu. Terakhir nih Ren, Ya. kali ini Smith belum kedengaran buka cabang lagi nih. Ya, betul. Apakah ada perubahan apa namanya visi misi Betul. atau gimana nih? Ya mungkin agak terbaca ya itu ya gitu. Maksudnya kayak kita dari pas pandemi kita kan dari 3 toko malah turun jadi 2 toko cuman Jakarta dan Bandung gitu. Bukan berarti kitanya nggak mau buka cabang lagi. Kebetulan juga udah ada beberapa kesempatan yang ditawarin sama orang juga. Cuman kitanya pengen muatin di pusatnya dulu gitu. Maksudnya kayak siapa sih? Maksudnya yang kemarin pas pandemi tuh nggak goyang gitu. Apalagi kan kita masih independen gitu kan. Jadinya kita mikirnya ya udah kita fokus di roastery dulu untuk sekarang. Jadi ya udah coffee shop yang kita punya sekarang itu adalah untuk showcase roastery kita. Gitu aja gitu maksudnya. Jadi kita untuk retail store-nya kita hold dulu gitu. Ya at least sampai tahun depan lah. Roastery-nya sendiri targetnya lebih banyak kemana? Akan lebih banyak ke B2B atau garap retail dengan berbagai kemasan yang menarik gitu? Oke, kalau kita masih sekarang masih fokusnya ke B2B dulu, gitu. Tapi bukan berarti maksudnya B2C-nya nggak ada yang kita usahain, gitu. Masih mencari apa ya jalur distribusi yang biar kalau yang di luar Jakarta atau di luar Jawa lebih gampang lah dapetin kopi kita. Gampang dan kos kirinya juga nggak terlalu mahal. Benar, itu dia kan Itu kadang concern-nya itu kan, gitu. Gitu. Oke Ren, makasih buat obrolannya nih. Oke. Semoga ini makin warna-warni jualannya, Thank you. makin banyak revenue-nya ya. Ya, siap Mas. Thank you ya Mas ya. Maju terus, Kipo. Ini Kipo kan? Kipo dong. Kipo. Thank you. Maju terus Kipo. Yuk, thank you semuanya. Kita lanjut ke you. berikutnya. Bye.